Bab 077. Mulai hari kemarin mereka telah menempati rumah baru dan Cindy mengirim satu asisten rumah tangga saja untuk membantu pekerjaan Stella. Agar Stella tak terlalu jenuh dan kesepian. Sedangkan tugas menyiapkan pakaian dan makanan untuk Alex adalah menjadi kewajibannya. Kalau boleh Alex memuji, masakan buatan istrinya itu enak sekali. Entah dari mana sang putri belajar masak. Apalagi jika sudah masak mie instan campur kornet dan telur yang dicampur sayuran serta cabai rawit merah, wah, rasanya makanan hotel bintang 5 pun kalah rasanya. Ya iyalah, siapapun tahu satu piring masakan chef yang mahal itu masih kalah lezat dari mie instan rumahan. Ah, Alex jadi rindu pada istrinya. Kali ini Stella masak mie rasa apa ya? Kemarin kari dan cakalang. Mungkin rasa rendang dan mie goreng Aceh yang belum. Bayu tak kembali ke perusahaan. Hanya mengecek saja beberapa lembaran kerja yang ditinggalkan oleh Boril ke Milan. Kalau begini dia menyesal mengikuti saran pemerintah dulu yang menyarankan agar memiliki anak cukup 2 orang saja. Kenapa tidak seperti Pak Teguh saja yang memiliki 9 anak? Sehingga tinggal tunjuk jika butuh orang untuk mengatur perusahaan. Dari sinilah Bayu belajar kalau tak semua peraturan wajib ditaati. Kalau sudah begini, dia juga yang repot. Dengan harta dan perusahaan begini banyak, sementara si sulung berada di luar negeri, maka Bayu kerepotan sendiri bagaimana caranya menghandle seluruh perusahaannya. Meskipun dibantu Alex, tapi tentulah tak cukup. Apalagi kini Bayu tengah menerima laporan dari pabrik Denya yang ada di puncak sana. Hingga keputusan bulat pun telah diambil. Memanggil kembali Andika ke perusahaannya. Suara ponsel berdering, terpaksa membuat Andika Dilan Rohichan terusik dari tidurnya yang kira-kira hanya baru 1 jam saja. Menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam retina matanya, Andika. Pria berusia 35 tahun itu mencoba bangkit dari tidurnya. Namun terhalang oleh tangan yang erat melingkari perut atletisnya. Sekilas ia melihat teman kencannya itu masih terlelap pulas di sampingnya, mungkin kelelahan. Lalu singkirkan tangan wanita itu, tubuhnya yang naket dibiarkan tak berbalut apapun. Andika segera bangkit. Berjalan menuju nakas. Menjawab si penelepon di seberang sana. Yang ternyata sang ayah. Bayu Rohichan. Iya Pak, ada apa? Lihat waktu di ponselmu sekarang. Dan temukan jawabannya. Oh come on Papa, aku baru bangun dan diajak main tebak-tebakan. Ucapnya santai sambil menguap. Ke kantor sekarang juga. Andika menjauhkan telinganya dari ponsel ketika mendengar teriakan sang ayah dari sana. Sambungan telepon pun terputus. Andika menghembuskan nafasnya kasar. Dia yang tadinya masih mengantuk jadi segar. Kembali berkat teriakan sang ayah. And boys will be boys. Meski usianya sudah dikategorikan dewasa, dan bukan remaja lagi, namun Andika masih sebagai si bungsu dari keluarga Rohichan yang selalu menuruti perintah kedua orang tuanya. Sesuai janji yang telah ia buat dengan dirinya sendiri. Keluar dari kamar mandi, setelah itu, segera mengenakan pakaiannya bekas semalam kembali. Untuk pulang ke apartemennya sendiri dan berganti pakaian kerja. Kamu mau pulang? Wanita pirang bermata biru itu baru bangun saat Andika sudah rapi mengenakan pakaiannya kembali. Yap. Papa nyuruh aku buat ke kantor sekarang. Kamu bisa pakai kemejamu yang minggu lalu kamu tinggal di sini. Sudah ku laundry. Tunjuk Lavina pada lemari baju miliknya. Di mana terdapat kemeja Andika di sana. Lavina memang memiliki apartemen pribadi di Jakarta karena sering kemari entah untuk pemotretan atau bertemu Andika. Nanti saja. Aku juga harus pulang, untuk sarapan dengan Mama.
Lavina tersenyum, sudah bukan rahasia lagi di antara teman-temannya kalau dimanapun Andika menginap malamnya dia akan selalu sarapan di rumah bersama dengan ibunya tercinta. Kebiasaan yang berlaku beberapa hari ini. Papa menyuruhmu ke kantor dan kau menyempatkan diri untuk pulang dan sarapan. Karena mama adalah atasannya papa. Lavina sudah dibuat tertawa dengan kata-kata Andika pagi ini. Dia lalu menatap pria yang tengah memakai sepatunya kini. Kamu menyebut namanya lagi. Gerakan tangan Andika terhenti saat mengikat sepatunya. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Lavina. Yang kini tengah tengkurap di atas ranjangnya, membiarkan tubuh belakangnya terekspos. Tak ada lagi rasa malu pada pria yang juga sahabatnya ini. Ya, mereka menjalani hubungan yang sering disebut friend with benefit. Sejak di Jerman dulu. Andika jaki laki normal selagi mereka bisa memuaskan satu sama lain dan tidak perlu repot-repot terikat dalam satu hubungan dan perasaan, maka mereka baik-baik saja menjalaninya. Karena hati Andika pernah menjadi milik seseorang. Masih sering berhayal kalau aku itu dia. Stop it Lavina. Bahkan kau menyebut namanya dengan keras semlam. Wajah Andika memerah karena kesal. Sedangkan Lavina malah tertawa terbahak. Pesona wanita muda itu sungguh luar biasa. Kapan-kapan kenalkan aku padanya, Andika tak mau menjawab ocehan Lavina. Ia harus terlihat tenang dan berusaha agar tak marah. Lavina bangun dari tidurannya. Lalu kini duduk dan mengambil selimut untuk menutupi tubuh bagian atasnya. Aku ingin berkenalan dengan wanita yang merebut ciuman pertama seorang Andika Rohichan. Stop Lavina atau aku gak akan pernah memaafkanmu, bentaknya. Membuat Lavina terdiam. Baiklah aku diam, tapi aku beritahu padamu ya. Aku bisa diam. Tapi hati dan pikiranmu tidak. Bye. Andika mengambil dompet dan ponselnya lalu keluar dari apartemen Lavina. Sahabatnya sejak duduk di bangku kuliah bersama. Lavina adalah seorang model asal Jerman yang sedang menjalani pemotretan di Jakarta dan saat sampai Jakarta, Andika tak keberatan menjemputnya saat selesai bekerja. Hingga berakhir di kamar apartemen Lavina beberapa hari ini. Andika segera turun ke basement dan mencari mobilnya untuk kemudian segera dilajukan ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan Andika jadi mengingat apa yang diucapkan oleh Lavina. Benar apa yang Lavina katakan. Semalam terulang kembali. Hal yang paling dia benci. Walau dengan siapapun dia bercinta namun hanya Aprilia lah yang dia ingat dan hayalkan bahkan menyebut namanya saat pelepasannya. Sial. Berkali-kali Andika memukul pegangan setirnya untuk melepaskan amarah yang membuncah manakala dia teringat apa yang dia lakukan untuk mendapatkan perempuan tersebut. Waktu yang sangat ingin dia putar kembali ke belakang. Dan bila dia boleh memilih tak ingin dia jatuh cinta sebegitu dalam seperti ini sampai menggelapkan mata dan hampir kehilangan seluruh keluarganya. Kesempatan kedua yang diberikan oleh Boril dan orang tuanya tak akan pernah disia-siakannya. Andika mengambil kesempatan selagi Boril dan Aprilia berbulan madu ke Milan, ia rutin mengunjungi kedua orang tuanya. Termasuk sarapan pagi. Berubah menjadi anak baik, Andika lalu pulang ke apartemennya untuk berganti pakaian dan makan pagi bersama ibunya. Sedangkan sang ayah sudah berada di kantor 1 jam yang lalu. Merepotkan memang. Namun Andika menyukainya. Kenapa buru-buru sekali makannya? Menandaskan susu yang diminumnya cepat-cepat itu, Andika lalu bangkit dari duduknya. Papa nungguin di kantor dari tadi ma, bisa abis diceramahin sampai sore nih kalau gak cepet-cepet datang.
Makanya nikah dong. Punya istri. Biar bisa atur jadwal kamu, biar gak jajan lagi di luar, aku gak jajan mah, meeting sama rekan bisnis dari Turki. Ngomong sama ember. Andika tertawa geli melihat ibunya mengomel. Bukannya seram malah lucu. Ah, betapa senangnya keadaan yang dulu telah kembali lagi. Ia beruntung memiliki keluarga berhati mulia seperti ini. Kok ketawa mama lagi marah loh ini. Andika langsung membungkam mulutnya. Lalu melakukan gerakan seperti meresleting bibirnya menandakan kalau dia siap untuk menerima omelan ibunya dan tidak akan menjawab. Nggak capek kamu terus-terusan main perempuan? Nggak mau nikah? Andika yang masih membungkam mulutnya itu lalu menggelengkan kepala. Ya, dia memang pernah bersumpah kalau tidak ingin menikah. Insiden di Villa tempo hari menyisakan ketakutan dan trauma tersendiri untuknya. Menyalahkan diri sendiri atas segala apa yang terjadi pada Boril dan pelecehan yang dia lakukan pada Aprilia membuatnya menjadi makhluk paling bersalah pada keluarganya di dunia. Apalagi ketulusan hati Boril semakin membuatnya malu jika nanti bertemu langsung dengan kakak kandung dan istrinya tersebut. Hingga bersumpah serapah tak mau menikah seumur hidupnya. Nggak mau dicabut sumpahnya. Andika kembali menggelengkan kepalanya lagi. Bahasan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari baginya sehingga dia sudah kebal dan tidak tersinggung lagi. Tapi, jika dipikir-pikir untuk apa dia tersinggung dengan omelan kedua orang tuanya masih dianggap anak saja, dia sudah bersyukur dan mendapatkan kembali tempat di keluarga ini saja adalah hal terindah dan hal terbaik yang pernah didapatkannya seumur hidupnya. Dari sekian banyaknya perempuan di Jerman, di Jakarta, nggak ada yang cantik emang atau nggak ada yang cocok di hati kamu? Sampai-sampai nggak ada yang dibawa pulang ke rumah untuk dikenalin jadi calon menantu. Mama udah kangen loh undang-undang temen mama ke rumah. Andika tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Teh kamu tuh bisanya cuman geleng-geleng doang dari tadi. Mama yang nyuruh aku buat diam. Cindy berdecak dibuatnya dan Andika kembali tersenyum. Aku ke kantor dulu mam. Udah telat banget ini. Jangan sampai suami mama yang mempesona itu coret aku dari daftar keluarga karena telat datang ke kantor. Oke mam. Bye. Masakan mama paling enak. Andika mencium tangan ibunya. Lalu segera mengambil tas kantornya di meja dan berlari menuju gerbang depan. Hati-hati. Dan tentu saja ucapan ibunya barusan tidak didengar oleh Andika karena dia lari sangat kencang membuat Cindy dan beberapa pelayan yang lain yang kebetulan melihatnya tak bisa menahan ketawa geli. Suasana rumah telah kembali ceria dengan pulangnya Andika meski hanya untuk sekedar sarapan atau makan malam saja. Diam-diam Cindy mengharapkan satu momen Boril dan Andika akan makan bersama dalam satu meja. Semoga, suatu hari nanti. Sabarahani. 40 juta mang. Gelosiah. Riani terjengit kaget bahkan hampir saja jatuh dari kursinya ketika mendapati omelan dari Mang Restu. Adik dari bapak kandungnya, ketika dipinjam uang 40 juta. Sedangkan Restu melihat keponakannya itu terkejut karena suara tingginya, langsung berdeham dan memelankan suaranya merasa menyesal terlalu galak pada Riani. Bapak sama ibu kamu itu waras apa enggak? Buat apa duit sebanyak itu? Buat bayar biaya kuliahnya Afahri mang. Mau ujian katanya. Ujian naon sampai 40 juta? Ujian hidup. Riani merengut sebentar lalu menjawab pertanyaan memangnya itu. Ya gak tahu mang. Biaya jadi dokter kan emang banyak. Restu sebenarnya kesal sekali kepada kakak kandungnya itu. Wandi namanya. 10 tahun yang lalu, saat Riani baru berusia 8 tahun dia menikah lagi dengan seorang janda beranak satu bernama Fitri.
dan anaknya bernama Fahri. Fahri kini berusia 24 tahun dan sedang mengejar spesialisnya menjadi dokter ahli penyakit dalam. Di Jakarta, Fahri sangat jarang sekali pulang ke kampung karena semua biaya serta keperluannya akan dikirim ke kota. Tak jarang Wandi beserta Fitri pergi ke Jakarta untuk menengok putranya tersebut tanpa Riani tentunya. Karena Riani disuruh untuk menjaga rumah dengan dalih motor hanya satu, padahal sesungguhnya Wandi bukan berasal dari keluarga yang susah. Dulu dia memiliki banyak kebun dan sawah, namun hartanya habis begitu saja ketika dia menikah dengan Fitri. Segala jenis bisnis yang dipekerjakan oleh Wandi mengalami kebangkrutan dan banyak menghabiskan biaya yang tidak sedikit sehingga ketika akan bangkit kembali modalnya sudah habis. Saat itulah Fahri beranjak dewasa dan menginginkan untuk kuliah kedokteran. Sebenarnya Fahri itu adalah anak yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk menjadi seorang dokter, namun terkadang sifat kekanakan ibunya serta hedonis Fitri membuat Wandi bangkrut. Akibatnya mereka berhutang sana-sini. Untuk menyekolahkan Fahri menjadi seorang dokter saja, Wandi banyak menjual asetnya. Hingga satu-satunya yang mereka miliki sekarang adalah rumah dan sepetak kebun yang ditempati. Seakan telah lupa kewajibannya. Kalau Wandi juga punya seorang anak. Namanya Riani yang perlu biaya juga. Bahkan Riani hanya sekolah sampai SMA saja. Udah pulang sana bilang sama bapak sama ibu tiri kamu kalau mamang enggak bisa pinjamin. Riani tertunduk sebentar. Beneran enggak ada mang? Restu menaruh cangkir kopi yang tadi sempat diminumnya kembali ketika mengobrol dengan Riani. Kemudian dipandangnya lekat keponakannya tersayang tersebut yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dengar ya Riani, kalau untuk biaya hidup kamu, mamang sama bibi akan selalu kasih karena kamu sudah kami anggap seperti anak sendiri. Tapi jangan sekali-kali minta bantuan buat saudara tiri kamu. Mamang, meskipun punya nggak akan pernah ngasih. Riani paham betul kalau Restu memang tidak menyukai ayah serta ibunya. Dikarenakan Restu kecewa mereka lebih menyayangi Fahri dibandingkan dengan dirinya, tapi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Riani tidak merasa keberatan. Toh nantinya meskipun Fahri meminta biaya banyak untuk sekolahnya, kalau dia sukses akan memberi uang yang banyak untuk bapak dan ibunya. Setidaknya itu yang selalu bapak tanamkan ke diri Riani meskipun mereka sekarang babak belur mencari uang untuk biaya sekolah Fahri. Namun nanti di masa tuanya mereka juga yang senang dengan Fahri yang sudah sukses menjadi dokter dan tentunya mempunyai uang yang banyak dari pekerjaannya nanti. Ya udah atuh mang. Riani pulang dulu ya. Sebentar. Restu menggeser duduknya lalu menengok ke arah pintu. Neng. Neng, panggil Restu pada Ida, istrinya. Tia, terdengar sahutan dari arah dalam rumah. Lalu datanglah istri Restu sambil melap tangannya dengan serbet dapur. Ini Riani mau pulang, sebentar amat neng. Bibi ker masak. Papa Bi. Riani mau metik de lagi. Riani pulang dulunya. Kehela tunggu-tunggu. Ida mengambil sesuatu di kantongnya berupa beberapa lembar uang 50 ribuan kemudian menaruhnya di telapak tangan Riani. Apa ini Bi? Udah kamu simpan aja buat kamu jajan ya. Banyak teing atuh Bi. Simpan lan, buat keperluan kamu dan ingat jangan kasih tahu bapak sama ibu kamu kalau kamu punya duit. Nanti dipakai sama mereka. Ya. Riani tidak tahu harus mengucapkan apa kepada mamang dan bibinya yang sangat baik kepadanya tersebut. Restu dan Ida memang sangat membenci Wandi serta Hana istrinya. Namun mereka sama sekali tidak pernah membenci Riani, justru mereka sangat menyayanginya dan diam-diam suka memberikan uang kepada Riani.
Yang mereka tidak pernah tahu Riani kadang memberikan uang itu kembali kepada kedua orang tuanya. Seperti sekarang ini setelah gagal meminjam uang sebanyak 40 juta kepada Restu, Riani malah memberikan uang 500 ribu rupiah itu buat bapaknya. Namun lagi-lagi bukannya berterima kasih pada Riani yang sudah mendapatkan uang, Wandi malah marah-marah. "Naon iya?" ucap Wandi sambil melempar uang itu ke atas mejanya. Membuat Riani berjengit kaget dibuatnya. Sedangkan Fitri, yang duduk di samping suaminya malah terlihat sangat kesal.